Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana? Puasanya lancar ya? Ada yang Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ada yang inilah, enggak? Ada yang libur puasa enggak sekarang? Saya, Bu. Siapa ini yang libur puasanya? Bisa, Bu. Syifa, siapa? Anak Dakjal, Bu. Nanti, Bu. Loh, Oke. Miranti puasa kok libur? Miranti kan laki-laki. Miranti, kamu libur nggak Miranti puasanya hari ini? Halo? Meliburkan diri kayaknya itu. Miranti kalau mau mokil ke Sabu ya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada Miranti ya? Oke, kita lanjut aja ya perkuliahan hari ini menyambung tugas yang kemarin yang sempat saya berikan sama teman mahasiswa, yaitu membuat short video ataupun video pendek tentang destinasi wisata yang ada di daerah teman-teman. Dan ada beberapa yang sudah saya terima dari ketua kelas, dan saya juga sudah cek ada sebagian kecil mahasiswa yang masih belum mengumpulkan. Jadi saya tunggu paling lambat hari ini ya sebelum jam 1 siang karena akan segera saya rekap ya mahasiswa. Jadi bisa untuk dijadikan perhatian juga untuk mahasiswa bagi yang belum selesai menyelesaikan tugas video itu, bisa segera saya beri waktu sampai hari ini sebelum jam 1 siang. Oke, saya lanjutkan kepada materi hari ini, yaitu pembangunan hukum kepariwisataan melalui kearifan lokal. Jadi kalau kita berbicara masalah kearifan lokal, ya mungkin ini tidak asing lagi bagi teman-teman mahasiswa, apa sih yang dikatakan sebagai kearifan lokal, atau sering terdengar dari beberapa istilah ini, ataupun juga sering digunakan oleh teman-teman mahasiswa istilah dari kearifan lokal ini. Nah, kaitannya apa dengan pariwisata dan juga dalam mata kuliah hukum pariwisata nanti akan saya ulas juga dalam pertemuan kali ini. Sebenarnya yang menjadi pokok kajian dalam kearifan lokal untuk perspektif pariwisata dan juga hukum pariwisata ini sebenarnya apa? Kalau kita melihat pada materi yang tadi, sebenarnya ada 3 skop pembahasan. Yang pertama saya mulai nanti ini dari kearifan lokal dan juga kebudayaannya. Nanti saya akan jelaskan secara garis besar kearifan lokal dan juga kebudayaan. Selanjutnya nanti ada kearifan lokal dalam pelestarian dan pengembangan komoditi pariwisata. Dan yang terakhir, skop pembahasan yang terakhir nanti ada kontekstualitas kearifan lokal dalam era globalisasi. Kearifan lokal dan kebudayaan ini merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Tapi kearifan lokal dan juga kebudayaan memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana pendapat dari Suryatno Pusworadjo bahwa kearifan lokal ini adalah sebuah unsur kebudayaan daerah yang memiliki potensial dan ini teruji kemampuannya hingga saat ini. Tapi pendapat dari Suryatno Pusworadjo ini sebenarnya hanya sebagian kecil saja terkait kearifan ataupun definisi dari kearifan lokal itu sendiri. Bahwa pada hakikatnya kearifan lokal ini, definisi dari kearifan lokal ini tidak hanya dari perspektif Suryatno saja, tapi ada beberapa yang memberikan definisi terkait kearifan lokal itu seperti Haryati Subadyo dan juga Semadi Astra. Bahwa kearifan lokal ini yang semakin dibicarakan pada saat ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan istilah dari lokal genius yang pada awalnya itu dicetuskan oleh
Swarthy-Wallace. Jadi istilah ini dikemukakan untuk menjelaskan nilai-nilai yang khas secara lokal dan juga ciri-ciri kedaerahan yang berevolusi secara khas. Nah, kearifan lokal ini tidak serta-merta identik dengan apa yang dikatakan sebagai seni, budaya, tapi kearifan lokal ini memiliki pemaknaan tersendiri, bahwa kearifan lokal ini merupakan suatu unsur, ya, suatu unsur yang memang lahir secara original, lahir secara asli dari masyarakat itu sendiri. Jadi berdasarkan nilai-nilai yang memang hidup di dalam masyarakat itu, maka kearifan lokal ini dapat tumbuh secara alamiah. Jadi tidak bisa kearifan lokal itu dipengaruhi, ya. Artinya kearifan lokal itu, kearifan lokal untuk daerah A dan juga kearifan lokal untuk daerah B itu tidak bisa saling mempengaruhi. Karena apa? Karena ini sudah menyangkut dengan identitas suatu masyarakat. Nah, misalnya masyarakat Batak ya dengan masyarakat di Bali itu memiliki nilai-nilai dan juga sifat ataupun prinsip-prinsip yang pasti berbeda. Nah, ketika kearifan lokal di daerah Batak akan dibawa ke daerah Bali, itu tidak akan bisa serta-merta langsung diterapkan. Jadi, ada beberapa hal yang memang tidak bisa serta-merta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa langsung dapat diterjemahkan dalam suatu komunikasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Karena meskipun misalnya ada masyarakat Bali menikah dengan masyarakat dari daerah Batak itu. Kemudian si suami yang berdarah Batak dengan istri yang berdarah Bali ini dengan dua kebudayaan yang berbeda, dengan dua nilai-nilai yang mereka bawa dari daerahnya masing-masing, itu tidak akan luntur dengan begitunya. Ya, jadi pasti ada sisi-sisi yang memang sudah tertanam secara alamiah dari sisi kemanusiaan mereka yang mereka bawa dari sejak kecil. Nah, ini juga sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Haryati Subadio bahwa ini adalah sebagai lokal genius. Jadi kepandaian ataupun kejeniusan dari hal-hal yang sudah bersifat lokal. Artinya, hal ini merupakan keseluruhan yang dapat dianggap sama dengan culture identity, ya, identitas budaya yang dapat diartikan dengan identitas ataupun kepribadian suatu bangsa, suatu masyarakat. Kalau masyarakat sudah kental, kalau masyarakat itu sudah dari kecil ditanamkan lokal genius dari masing-masing kedaerahan itu, maka itu tidak akan luntur dengan sendirinya. Meskipun dia itu sudah hidup dengan suaminya bertahun-tahun hingga puluhan tahun, itu sangat kecil kemungkinan akan hilang dengan begitu. Ya, saya lanjutkan. Jadi kearifan lokal ataupun local wisdom ini merupakan pengetahuan, kepandaian, kecerdikan, dan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat yang terhimpun dari pengalaman panjang secara berkesinambungan yang dipergunakan untuk menanggulangi suatu masalah. Jadi apabila ada masyarakat yang satu hijrah ke daerah yang lain dan itu memiliki kearifan lokal ataupun lokal wisdom yang mereka bawa dari daerahnya masing-masing, maka itu akan menjadi suatu hal yang nantinya akan mereka bawa untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, contohkanlah misalnya masyarakat Madura. Ya, masyarakat Madura yang hijrah ke Jakarta misalnya untuk mencari penghasilan, misalnya untuk ikut suaminya, ikut istrinya dan lain sebagainya, ketika mereka akan menyelesaikan suatu permasalahan, konflik di daerah itu, maka mereka sedikit banyak pasti akan ikut dengan apa yang menjadi hal yang biasa ataupun hal yang sudah tumbuh di daerahnya. Misalnya Madura dengan sifatnya yang keras, sifatnya yang tidak mau mengalah misalnya, itu akan terbawa dengan sendirinya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ataupun konflik.
ketika mereka dihadapkan kepada suatu konflik. Nah, ketika hal ini sudah terjadi kepada masyarakat lokal yang kemudian hal ini diketahui dan ini memiliki suatu hal yang berbeda, maka hal ini pasti akan dijadikan sebagai momentum bagi masyarakat lokal yang memiliki kekentalan terhadap local wisdom itu untuk dapat mempertahankan diri di daerah itu. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman di sini mungkin tidak asing lagi ya mendengar bahwa banyak masyarakat Madura yang hijrah ke Jakarta. Kemudian ketika masyarakat asli Jakarta itu mengetahui bahwa kita itu adalah asli Madura, mereka akan beda. Cara memperlakukan kita pasti akan berbeda, cara berkomunikasi dengan kita pasti akan berbeda. Mereka akan cenderung untuk lebih menghormati kita, untuk lebih sungkan terhadap kita, kemudian orang yang asli di sana pasti akan berpikir kalau kita punya masalah dengan orang Madura, pasti kita akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pasti mereka sudah memiliki cara berpikir sendiri terhadap orang-orang dari daerah Madura, orang-orang dari daerah Batak, orang-orang dari daerah Aceh, dan lain sebagainya. Pasti mereka sudah punya penilaian sendiri. Meskipun belum tentu hal itu benar, tapi sedikit banyak hal itu juga memberikan penilaian tersendiri terhadap masyarakat lain yang berkomunikasi dengan kita sebagai warga Madura. Gitu. Jadi ada 3 kategori kearifan lokal secara bahwa hal ini menjadi pokok-pokok isi kearifan lokal dan ini menjadi 3 kategori yang tidak bisa kita tinggalkan secara demikian. Yang pertama, ada kategori tentang lingkup kearifan lokal yang terdiri atas konsep-konsep, ritual, kepercayaan, keberagaman, pantangan, dan juga anjuran, serta filosofi maupun nilai-nilai dan juga ideologi-ideologi yang sudah ada sejak nenek moyang. Jadi kategori tentang lingkup kearifan lokal ini bersifat abstrak, ya. Jadi ini tidak bisa dilihat. Dan hal ini akan terlihat kepada bagaimana metodenya, bagaimana kategori yang kedua ini, yaitu kategori metode ataupun cara-cara untuk menampilkan, menampakkan, dan juga mengedepankan kearifan dan juga kebijakan itu dalam kita menyelesaikan permasalahan tadi, dalam kita menyelesaikan konflik itu tadi, meliputi etikanya, humanisnya, rasionalnya, rasa kita, dan juga maknanya. Jadi, melalui cara-cara yang seperti itu, hal ini dapat terasa dengan sendirinya bagi mereka yang berkomunikasi secara langsung dengan kita, yaitu masyarakat Madura, masyarakat asli Madura. Sedangkan kategori yang ketiga tentang arah dan juga tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu tentang keberlanjutan dan juga kelestarian alamnya. Penguatan jati diri, yaitu yang saya katakan tadi, seperti identitas masyarakat lokal itu, yang selanjutnya ada juga masyarakat susila, keseimbangan dan harmoni, pengokohan spiritual. Dari ketiga kategori kearifan lokal atau local wisdom ini, pastinya secara substantif dapat memberikan sokongan ataupun dukungan terhadap masyarakat-masyarakat lokal yang ingin berkompetisi, yang ingin berelaborasi, berkolaborasi dalam beberapa sektor-sektor yang lainnya. Misalnya, kita ingin berkolaborasi dengan apa yang terjadi saat ini. Misalnya di era globalisasi seperti saat ini, ataupun di era perkembangan digital seperti saat ini, mereka ingin berkolaborasi. Maka dari ketiga kearifan lokal ataupun local wisdom ini yang secara substantif sudah ada, maka mulai dari kategori tentang lingkungan kearifan lokal, lingkup kearifan lokal, kategori tentang metode dan juga cara-caranya, dan juga arah dan juga tujuan yang ingin diwujudkan, maka ini otomatis hal ini tidak akan lepas kalau ini sudah tertanam pada jati diri masing-masing masyarakat lokal itu. Ya, jadi ini tidak akan mengikis rasa ataupun nilai-nilai kearifan lokal yang memang sudah ada pada diri kita sejak dulu, sejak kecil, ya. Nah, jadi ada 5 hakikat kearifan lokal di sini selain kategori kearifan lokal yang secara substantif itu,
Ada 5 hakikat dari kearifan lokal. Yang pertama, bahwa kearifan lokal ini adalah suatu unsur yang mampu bertahan terhadap serangan-serangan ataupun budaya-budaya dari luar. Yang kedua, kearifan lokal ini memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur dari luar, mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar tersebut ke dalam budaya asli. Nah, ini yang saya katakan bahwa tadi kita bisa melakukan sebuah kompetisi dengan dibarengi dengan elaborasi, dibarengi dengan kolaborasi, maka ini akan menjadi 2 unsur yang sangat ataupun saling menguntungkan dan saling berharmoni. Inilah yang dikatakan maka ini harus memiliki kearifan lokal ini adalah sebuah unsur yang memiliki integritas sendiri. Ya, memiliki keciri khasan sendiri, memiliki kekhasan sendiri bahwa unsur-unsur dalam kearifan lokal ini tidak dapat dipengaruhi dari unsur-unsur dari yang dari luar. Nah, selain itu, kearifan lokal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Ya, kemampuan untuk mengendalikan di sini adalah hal ini dapat dijadikan sebagai remote. Ya, kenapa saya katakan kearifan lokal ini dapat dijadikan sebagai remote? Karena dengan derasnya perkembangan teknologi informasi dan juga globalisasi saat ini, maka semakin banyak pula serangan-serangan dari luar yang berusaha untuk mempengaruhi budaya asli dari bangsa Indonesia, budaya asli yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Maka dari itu, dengan adanya kearifan lokal ini akan menjadi remote control. Jadi ini akan mengontrol perjalanan ataupun pengaruh yang datang dari luar itu. Nah, selain itu, hakikat kearifan lokal yang selanjutnya adalah mampu untuk memberikan arah pada perkembangan budaya. Jadi, dengan tidak menghilangkan kearifan lokal itu, dengan tetap memelihara kearifan lokal itu, maka kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu, itu tidak akan hilang, tidak akan terkikis, dan tidak akan musnah dengan sendirinya. Dan hal ini mampu mengembangkan mampu mengembangkan dan juga memelihara dari kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada di daerah itu. Kearifan lokal dan dalam kebudayaan format makro kebudayaan ini juga ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam format makro kebudayaan ini, bahwa yang pertama, kebudayaan ini diartikan sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dan masyarakat itu untuk mencukupi segala kebutuhan serta hasratnya untuk memperbaiki nasib hidupnya. Nah, saya jelaskan bahwa kebudayaan yang diartikan sebagai seluruh usaha dan juga hasil usaha manusia ini, yang dimaksudkan adalah pada saat nenek moyang kita dahulu menyerap nilai-nilai yang memang sudah ada di masyarakat itu, dan kemudian itu diaplikasikan kepada kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, yang kemudian hingga saat ini kebiasaan itu tetap terpelihara, tetap ada, dan tetap tumbuh di masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka hal ini dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan segala hasrat dan juga untuk memperbaiki nasib hidupnya. Ya, saya contohkan seperti ini. Kalau masyarakat Bali dengan budayanya, budaya sesajennya, ya, masyarakat Bali dengan kebiasaan sesajennya. Kemudian mereka dengan kebiasaan-kebiasaan memuja patung yang mereka percayai bahwa di dalam patung itu pasti ada dewa-dewa yang melindungi mereka, yang melindungi alam mereka, yang melindungi tempat mereka tinggal saat ini, maka hal ini mereka rasa cukup untuk memenuhi hasrat mereka, cukup untuk memenuhi batiniah mereka, bahwa mereka percaya dengan mereka memberikan sesajen, dengan mereka melakukan ritual-ritual yang seperti itu, maka hal ini dapat memperbaiki hidupnya. Ya, katakanlah misalnya di Bali ada dewa
bumi, ada dewa matahari, dan sebagainya. Nah, ketika mereka menyembah dewa bumi, mereka berharap, mereka memiliki harapan bahwa dengan mereka melakukan ritual sembahyang terhadap dewa bumi misalnya, mereka percaya bahwa dewa bumi itu akan memelihara bumi mereka, akan menghindarkan mereka dari bala, akan menghindarkan mereka dari bencana alam. Nah, mereka dengan kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini, mereka akan merasa dengan mereka melakukan ritual atau yang membudaya yang sudah kental dengan budaya Bali yang seperti ini, mereka akan merasa cukup dan tercukupi. Dan ini tidak bisa diselesaikan ataupun ini tidak bisa saya lanjut, dan ini tidak bisa serta-merta diselesaikan dengan perkembangan teknologi yang saat ini sedang terjadi. Ya, makanya di sini harus ada balances. Ya. Tidak bisa masyarakat lokal itu langsung dipengaruhi dan kemudian hal ini hilang. Nah, selanjutnya, format makro yang selanjutnya adalah usaha tersebut terungkap baik dengan mengolah lingkungan dan juga dunianya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan menciptakan pola dan hubungan masyarakat yang makin mempermudah dan juga memperlancar pergaulan hidup. Ya, saya jelaskan bahwa usaha-usaha ini, usaha untuk melakukan ritual-ritual yang seperti tadi yang saya jelaskan, usaha untuk memuja, melakukan ritual, melakukan upacara, hal ini dilakukan adalah salah satunya adalah untuk melakukan upaya melestarikan lingkungan hidup dan juga duniawinya ataupun kebutuhan secara batiniah lahiriah mereka. Nah, pola-pola yang seperti ini yang berada di dalam hubungan masyarakat, baik itu masyarakat dengan Tuhannya ataupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri, maka hal ini menciptakan pola dan juga hubungan masyarakat yang semakin mempermudah dan memperlancar pergaulan hidup mereka. Karena mereka percaya, dengan kepercayaan yang seperti ini, terlepas dari hal-hal yang bersifat mistis dan hal-hal yang bersifat musyrik. Karena hal ini kalau kita kaji melalui kacamata keagamaan, apalagi agama A ataupun agama B, ini tidak akan dapat memenuhi satu jalan keluar ataupun satu pintu. Karena ini pasti memiliki perspektif yang berbeda. Itulah kenapa kearifan lokal di Indonesia harus tetap dilestarikan tanpa mendiskreditkan ataupun mendiskriminasi kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah format makro kebudayaan yang selanjutnya adalah usaha tersebut ataupun usaha-usaha yang seperti ini terlaksana dengan memberikan makna manusiawi kepada materi ataupun benda yang diolahnya dan membuat tata kehidupan masyarakat menjadi manusiawi pula. Ya, oke, saya jelaskan lagi bahwa usaha-usaha yang seperti ini, usaha untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, usaha memelihara alamnya, memelihara buminya, maka ini akan memberikan makna tersendiri terhadap manusia itu sendiri. Ya, kita sebagai manusia yang istilahnya hanya numpang hidup di alam. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Contohnya di masyarakat Bali itu sendiri, bahwa masyarakat Bali memandang manusia itu adalah memandang bahwa bumi itu sama seperti manusia, harus dirawat, harus dihormati, harus dipelihara, harus berkomunikasi dengan baik. Mereka menganggap hal yang seperti itu. Maka mereka pasti akan memperlakukan alamnya dengan baik. Nah, makanya hal ini pasti akan terbawa dengan sendirinya. Dan ini pasti akan memberikan makna manusiawi kepada materi ataupun benda yang diolahnya. Siapa benda itu? Yaitu alam itu. Dan ini pasti akan membuat tata kehidupan masyarakat itu menjadi lebih manusiawi pula. Dengan mereka memperlakukan benda-bendanya ataupun material-material itu dengan secara manusiawi, maka mereka pasti akan memiliki jiwa-jiwa kemanusiawiannya yang semakin kental, semakin bijaksana. Nah, kenapa di sini saya katakan bijaksananya seseorang tidak dapat hanya dilihat dari seberapa tingginya seseorang itu menempuh suatu pendidikan, misalnya.
Tapi kebijakan seseorang pasti akan terlihat bagaimana dia itu bersikap terhadap suatu hal yang ada di sekitarnya dan juga bagaimana dia itu menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada dirinya. Nah, ini nanti teman-teman mungkin sudah pernah menempuh mata kuliah filsafat hukum. Nah, ini nanti masalah kebijaksanaan, bijaknya seseorang dalam menyelesaikan permasalahan, ini ada juga kaitannya dengan teori-teori di dalam filsafat. Nah, saya lanjutkan lagi. Apakah kamu tahu bahwa kearifan lokal ini yang digunakan selama berabad-abad, digunakan selama bertahun-tahun merupakan cerminan, ya, cerminan dari bangsa pada umumnya. Yang mana hal ini mampu memberikan kemakmuran ekonomi dan juga spiritual bagi suku-suku bangsa. Dan ini dapat terlihat dan ini dapat terlihat di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945. Ya, di sini ada 7 unsur kebudayaan yang secara universal ada di semua kebudayaan di dunia ini. Mulai dari bahasanya, sistem teknologinya, sistem ekonominya, organisasi sosialnya, sistem pengetahuan, religi, hingga pada kesenian. Jadi 7 unsur yang sudah menjadi hal-hal yang bersifat universal ini di semua kebudayaan di dunia ini tidak terlepas dari apa yang sebenarnya saya rangkum dari definisi kearifan lokal ataupun local wisdom itu tadi. Maka hal ini kenapa saya sangkut pautkan ataupun saya kaitkan juga dengan hukum pariwisata ataupun kepariwisataan itu, karena ini tidak terlepas dari bagaimana kita mengolah ataupun mengelola alam kita. Nah, kekayaan alam kita yang kita miliki saat ini, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensial di bidang pariwisata, di bidang usaha pariwisata, pasti akan mengelolanya dengan cara kearifan lokal itu. Makanya ini tidak bisa ditinggalkan ataupun tidak boleh ditinggalkan, karena apa? Hal ini pasti memberikan ciri khas, pasti memberikan kekhasan terhadap usaha-usaha pariwisata yang akan kita buat, yang akan kita bangun, yang akan kita kelola. Maka dari itu, inilah cerminan dari budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Dan juga kita bisa melihat ya, yang sangat ciri khas adalah di daerah Bali, di daerah Nusa Tenggara, ataupun di daerah-daerah Batak, ini masih di daerah Jogja juga, di daerah Jawa, ini masih kental dengan sifat-sifat local wisdom-nya itu. Maka dari situ para wisatawan-wisatawan mancanegara merasa tertarik karena di daerahnya tidak ada budaya ataupun local wisdom yang seperti ini. Mereka ingin mencari suatu kebaharuan yang mereka tidak dapatkan di negaranya. Maka mereka akan mencari ke negara lain yang menurut mereka unik, yang menurut mereka itu mereka merasa tertarik, maka mereka akan mengunjungi tempat itu. Nah, itulah kenapa saya hubungkan ataupun kaitkan masalah local wisdom ini dengan kepariwisataan. Nah, selanjutnya di sini juga ada wujud dari kebudayaan, ya, bahwa saya berikan definisi juga bahwa kebudayaan ini merupakan manifestasi kepribadian suatu masyarakat. Dan ini merupakan sebuah identitas. Kenapa tadi saya pisahkan antara local wisdom ataupun kearifan lokal itu dengan kebudayaan. Karena local wisdom ataupun kearifan lokal ini merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, sehingga kebudayaan ini yang merupakan identitas dari masyarakat, identitas dari bangsa, dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari local wisdom itu. Jadi wujud kebudayaan di sini ada 3, mulai dari culture system, social system, hingga pada material culture. Kita mulai dari culture system yang terlebih dahulu. Di sini kalau kita melihat pada sistem kultur ataupun sistem budayanya, seperti apa? Kita mulai dari gagasan, pemikiran, ataupun konsep-konsep serta nilai-nilai budaya, norma-norma, pandangan yang ini sifatnya adalah abstrak. Seperti yang saya katakan tadi, ini sifatnya adalah abstrak. Ya, tidak dapat dilihat secara kasat mata. Serta ini berlokasi dalam
para ataupun berasal dari para pemangku kebudayaan yang itu terus terpelihara. Jadi yang oleh para ahli ini disebut sebagai budaya ataupun culture system ini adalah sifat ataupun gagasan serta konsep yang bentuknya ataupun sifatnya itu adalah abstrak. Selanjutnya untuk sosial system pada wujud aktivitas. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai nampak, sudah tidak terlihat abstraknya dan sudah mulai konkret ya, sudah mulai dapat terlihat. Kita lihat bahwa di sini kita istilahkan bahwa sosial sistem ini adalah sebuah kenyataannya, sebuah tingkah laku berpola perilaku masyarakatnya yang dituangkan dalam bentuk upacara-upacara, ritual-ritual, dan juga wujudnya ini akan bersifat lebih konkret dan dapat dinikmati ataupun diamati oleh panca indera kita. Dan inilah yang disebut dengan sistem sosial ataupun sosial system. Dan saya katakan bahwa sosial system ini adalah the same-nya, apa yang terjadi di masyarakat. Sedangkan culture system ini adalah the solemn-nya. Nah, kalau kita sudah bisa melihat wujud aktivitasnya berupa upacara-upacara yang dilakukan, ritual-ritual yang memang rutin dilakukan, maka ini pasti sudah bisa dinilai oleh teman-teman bahwa masyarakat itu memiliki kepribadian dan juga identitas sendiri. Selanjutnya di sini ada material culture yang kita bisa lihat juga pada wujud bendanya, yang biasanya ini merupakan hasil tingkah laku dan karya para pemangku kebudayaan yang bersangkutan. Dan wujud ini disebut sebagai kebudayaan material atau material culture. Saya contohkan seperti ini, kalau di Bali, dengan ritual-ritualnya itu, pasti teman-teman di daerah Bali tidak asing ya dengan bangunan-bangunan di sana. Di sana itu ciri khas dengan bangunan yang tidak meninggalkan puranya. Pasti di setiap daerah pasti ada, di setiap tempat pasti ada pura kecilnya. Nah, pura-pura kecil itu menunjukkan bahwa keciri khasan yang seperti itu merupakan wujud ya, wujud dari tingkah laku manusia. Mereka mempercayai bahwa di setiap tempat pasti ada penunggunya, pasti ada yang menjaga mereka. Nah, maka dari itu mereka sediakan tempat bagi dewa-dewa itu, agar dewa-dewa itu membantu untuk melancarkan kegiatan usaha mereka, agar dewa-dewa itu membantu untuk memelihara rezeki mereka. Nah, itulah kenapa ini diwujudkan dalam sebuah patung-patung ataupun bangunan-bangunan yang ciri khas dengan pura-pura itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari format makro kebudayaan ini lapisan yang paling dalam adalah kearifan lokal. Ya. Dan lapisan yang lebih luar dari kearifan lokal ini adalah sistem pengetahuan tradisional dan lapisan terluarnya adalah kebudayaan. Nah, inilah kenapa kearifan lokal ini dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan, karena kebudayaan ini berada pada bagian lapisan terluar ya dari format makro kebudayaan ini. Jadi apabila kearifan lokal ini berusaha untuk dihilangkan, berusaha untuk dikikis, maka ini tidak akan bisa. Ya, maka kearifan lokal yang seperti ini sangat sulit untuk dihilangkan. Baik itu untuk masyarakat-masyarakat yang saat ini sudah mulai, misalnya sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, kebiasaan di daerahnya, misalnya kalau di Sumeneb dengan ciri khasnya ataupun kebiasaan teraturnya yang mungkin saat ini semakin hilang, semakin terkikis, tapi sifat dari keaslian masyarakat Sumeneb yang memiliki sifat kerasnya itu dan keangkuhannya ini merupakan sifat dari kearifan lokal itu. Ya, yang sangat bersifat abstrak itu tadi. Nah, sehingga saya simpulkan bahwa secara konseptual, kearifan lokal ini merupakan bagian dari kebudayaan. Dan secara lebih spesifik, merupakan bagian dari sistem pengetahuan tradisional.
kearifan lokal telah memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan juga tumbuh bertahun-tahun di dalam kehidupan suatu masyarakat, dan kearifan lokal ini hidup dalam kesadaran kolektif manusia dengan bersandarkan pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional, dan ini mengelola berbagai sumber yang terkait dengan lingkungan, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sumber daya kebudayaannya, ekonomi, hukum, hingga pada keamanan daerahnya. Nah, itulah secara konseptual saya simpulkan bahwa kearifan lokal ini merupakan bagian dari kebudayaan yang merupakan dari sistem pengetahuan tradisional, dan di dalamnya ini ada dan juga terkait dengan lingkungan, sumber daya alamnya, sumber daya kebudayaannya, ekonomi, hukum, dan juga keamanan daerah itu. Salah satu bentuk kearifan lokal yang bisa saya contohkan di sini adalah folklore. Teman-teman mungkin di SMA pernah mendengar ataupun pada saat pelajaran bahasa Indonesia ataupun sejarah, folklore ini masuk ke dalam materi tersebut. Nah, folklore ini menjadi salah satu bentuk dari kearifan lokal kearifan lokal masyarakat Indonesia hingga saat ini. Folklore ataupun cerita rakyat ini dapat berbentuk cerita-cerita rakyat, ataupun hal ini yang dapat memberikan cerminan dari daerah mereka, ataupun dapat memberikan ciri khas ataupun identitas dari daerah mereka. Jadi folklore ini adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, ataupun melalui contoh-contoh yang disertai dengan gerak isyarat ataupun alat pembantu pengingat. Tapi di sini ada 7 ciri ataupun 7 unsur di dalam folklore. Ya, yang pertama, folklore itu bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap ataupun dalam bentuk yang standar. Jadi, penyebaran folklore ini tidak diketahui ataupun tidak diketahui secara general, hanya daerah-daerah tertentu yang mengetahui cerita rakyat itu. Jadi tidak semua masyarakat di Indonesia dapat mengetahui cerita rakyat yang ada di Aceh, cerita rakyat yang ada di Jawa Tengah, cerita rakyat yang ada di Bali, itu tidak semuanya. Karena ini disebarkan dalam bentuk yang relatif, hanya dari mulut ke mulut, hanya dari lisan ke lisan. Maka ini dapat teman-teman temukan dengan versi-versi yang berbeda, tapi dengan tetap tidak menghilangkan apa yang menjadi pesan yang ingin disampaikan dari folklore itu. Nah, folklore ini adalah bersifat anonim, jadi tidak diketahui siapa penciptanya. Jadi tidak diketahui lagi siapa yang awal mulanya menciptakan cerita rakyat yang seperti ini. Jadi ini anonim ya, tidak diketahui siapa penciptanya. Itulah kenapa hal ini hanya dapat dibawakan ataupun hanya dapat diketahui oleh orang-orang sebagian kecil saja yang memang ingin mengetahui tentang cerita rakyat di suatu daerah. Selain itu, ciri dari folklore adalah mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama secara kolektif ya. Misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat untuk pendidikan. Kadang untuk daerah-daerah tertentu seperti di Bali, ini cerita rakyat seperti ini pasti akan dibawakan. Pasti akan diikut sertakan dalam event-event tertentu. Nah, ini kenapa dapat dijadikan sebagai pendidikan dan juga sebagai pelajaran bagi anak-anak ya terutama, karena ini di dalamnya mengandung budi pekerti, mengandung nilai-nilai moral di dalamnya. Dan hal ini selain juga sebagai pelipur lara, dan hal ini juga bisa dijadikan sebagai protes sosial. Nah, kita bisa membedakan kalau misalnya hal ini dibawakan pada momentum-momentum Hari Pendidikan Nasional, maka misalnya di masyarakat Bali itu pasti akan membawakan folklore khas daerah Bali yang memberikan pendidikan terhadap
pendidikan anak, dan juga etika anak terhadap orang tuanya, dan lain sebagainya. Maka ini juga memiliki kegunaan yang sangat kolektif, dan ini pasti akan tertanam pada jiwa-jiwa anak-anak ataupun jiwa-jiwa masyarakat di daerah itu. Selain itu, folklore ini bersifat pralogis, yaitu memiliki logika sendiri. Dan saya katakan bahwa logika di dalam folklore ini, ketika teman-teman bandingkan, ketika teman-teman kaitkan dengan logika manusia pada umumnya, dengan logika manusia hidup, maka ini tidak akan mencapai sebuah kesinambungan. Karena folklore ini memiliki logikanya sendiri. Ya, karena folklore ini adalah cerita rakyat yang memang diciptakan untuk memberikan contoh yang baik, tapi dengan keciri khasannya, misalnya adanya cerita rakyat Sinta dan juga yang kera itu loh, cerita Sinta di Bali. Nah, itu kan cerita rakyat awalnya. Nah, cerita rakyat ketika mereka itu akan mengaplikasikan, mereka tidak akan menemukan yang namanya seseorang berbentuk kera. Nah, itu hanya ada di cerita-cerita. Hanoman ya, kalau kita sempat tahu cerita itu ataupun sering mendengar cerita Sinta dan juga pasangannya itu. Nah, kemudian cerita Hanu. Iya, kenapa Mbak? Enggak, Ibu. Cerita-cerita rakyat yang seperti ini. Nah, cerita-cerita rakyat yang seperti ini, kemudian ketika ini diaplikasikan, ini tidak akan mencapai terhadap logika yang umum. Karena kita tidak akan menemukan seorang Sinta ataupun seorang perempuan akan menikahi ataupun akan berjodoh dengan laki-laki berwujud setengah manusia, setengah kera. Ya, ini hanya ada di cerita ataupun di folklore. Tapi di sini pasti ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita rakyat itu. Nah, selain itu, folklore juga menjadi milik bersama, milik semuanya. Tidak ada yang mengklaim. Jadi untuk daerah Bali, kalau misalnya ini akan dibawakan pada event-event besar di Indonesia, pasti ini akan menjadi milik bersama. Artinya milik bersama ini, masyarakat pasti akan menganggap bahwa cerita rakyat yang seperti ini adalah cerita rakyat yang bisa kita adaptasi, bisa kita serap dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun saya ataupun teman-teman adalah masyarakat Madura. Tapi sisi baiknya ataupun pesan moral yang baik dari cerita rakyat itu bisa kita adaptasi ataupun bisa kita gunakan dalam kita berkomunikasi sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan folklore itu adalah milik bersama ataupun kolektif. Dan yang terakhir bersifat polos dan juga lugu. Nah, kita lanjut ke skop pembahasan yang kedua, yaitu kearifan lokal dalam pelestarian dan pengembangan komoditi pariwisata. Nah, ini sudah masuk ya, apa yang saya maksudkan, sebenarnya apa yang menjadi konteks di antara kearifan lokal dan juga pengembangan kepariwisataan. Nah, inilah saya akan menjelaskan mulai dari sini, ya, setelah tadi teman-teman sudah banyak mengetahui sebenarnya apa sih kearifan lokal, sehingga kearifan lokal ini berpotensi terhadap kemajuan dan juga pengembangan komoditi pariwisata. Nah, inilah saya jelaskan di sini, di skop pembahasan yang kedua, bahwa objek dan juga daya tarik wisata ini merupakan komoditi dari usaha pariwisata. Dan objek dan juga daya tarik wisata adalah suatu bentuk ataupun aktivitas dan juga fasilitas yang dapat menarik minat wisatawan. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika masyarakat di Bali dengan tetap mempertahankan kearifan lokalnya yang seperti itu, dengan ritual-ritual yang seperti itu, dengan tarian-tarian yang mengandung upacara yang sering dibawakan dalam upacara tertentu. Nah, ini merupakan keciri khasan dan ini dapat menarik minat wisatawan. Dan ini keciri khasan yang seperti ini merupakan daya tarik dan juga objek dari wisata itu. Dan ini merupakan komoditi dari usaha pariwisata. Bagaimana masyarakat lokal itu dapat mengelola usaha pariwisata itu dengan tetap tidak menghilangkan
dengan tetap tidak menghilangkan kearifan lokal yang tumbuh di daerah itu. Objek dan daya tarik wisata ini senantiasa dan juga harus mendapatkan perlindungan, harus dilestarikan dan juga dikembangkan sehingga objek-objek dan objek-objek wisata, komoditi wisata itu benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata bagi wisatawan yang sesuai dengan keinginan pasar. Namun, dengan tidak mengorbankan kepentingan budaya dan juga lingkungan hidup masyarakat setempat. Oleh karenanya, perencanaan dan juga pengelolaan objek dan daya tarik wisata hendaknya harmoni dengan kearifan lokal masyarakat di mana objek dan daya tarik wisata itu berada. Saya jelaskan bahwa kaitannya di sini dengan objek dan juga daya tarik wisata, keadaan lokal wisdom dari masing-masing daerah itu memang senantiasa harus dikembangkan, harus dipelihara. Syukur-syukur ini bisa dikembangkan. Tapi hal ini dapat semakin menguntungkan bagi masyarakat lokal, bagi pemilik usaha wisata itu, yang local wisdom ini dijadikan sebagai komoditi wisata, kemudian ini dikembangkan dengan melakukan kolaborasi dengan globalisasi itu, dengan globalisasi yang terjadi saat ini, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Nah, ini akan menjadi pasar yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia khususnya dan juga bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Nah, kemudian konteksnya apa? Kearifan lokal dalam era globalisasi seperti saat sekarang ini adalah kontekstualisasi kearifan lokal dalam era globalisasi adalah sebagai filter, ya, sebagai penyaring dari pengaruh modernisasi dan globalisasi. Saya katakan seperti itu, sebagai filter ataupun sebagai penyaring dari pengaruh modernisasi dan juga globalisasi. Kalau tadi saya katakan sebagai remote, ini tidak jauh berbeda sebagai filter. Jadi apa yang menjadi keuntungan, misalnya saat ini dengan digital teknologinya, dengan banyaknya media sosial yang memberikan jarak tidak sejauh dulu yang semuanya serba konvensional dan sekarang sudah serba inkonvensional, kita dapat memanfaatkan hal yang seperti itu. Misalnya dengan adanya Traveloka, dengan adanya tour travel agent yang seperti itu, kita bisa memanfaatkan layanan yang seperti itu. Misalnya kita membuat video seperti yang teman-teman buat kemarin, nah itu salah satu bentuk dari kontekstualitas kearifan lokal dalam era globalisasi. Dengan teman-teman mengunggahnya, nah nanti saya akan publikasikan misalnya di beberapa sosial media, kemudian disosialisasikan di YouTube, dipublikasikan di YouTube, maka semuanya masyarakat yang awalnya tidak tahu bahwa di daerah Sumeneb ada keunikan A, misalnya Sumeneb mempunyai kekayaan kerisnya, misalnya Sumeneb mempunyai kebudayaan yang seperti ini. Yang awalnya mereka tidak tahu, mereka menjadi tahu. Nah, inilah kenapa harus adanya kolaborasi dan juga elaborasi. Apa yang sudah hidup dari sejak kita kecil, apa yang sudah hidup sejak adanya nenek moyang kita dulu, dan ini pada saat sekarang ini kita kembangkan melalui kolaborasi dan juga elaborasi dengan digital globalisasi itu. Nah, hal ini dapat dijadikan sebagai filter dari pengaruh modernisasi dan juga globalisasi. Meskipun kita sedang berada di zaman globalisasi, di era globalisasi, dan juga di era modernisasi, dengan tidak meninggalkan kearifan lokal yang kita miliki, justru itu akan menguntungkan bagi kita. Nah, dengan adanya kekuatan local wisdom yang seperti ini, justru ini akan menjadi hal yang bisa menekan kita ataupun memberikan batasan-batasan terhadap kita, apa yang bisa kita lakukan ataupun apa yang kita bisa eksplor terhadap daerah kita yang katanya itu nanti bisa punya potensi terhadap daerah-daerah wisata, maka itu dapat dijadikan sebagai momentum yang sangat berharga bagi masyarakat-masyarakat lokal itu sendiri. Nah, selain itu, yang kedua,
Di sini kontekstualitasnya adalah memberi arah pada perkembangan kebudayaan nasional. Dengan melembaganya local wisdom di masing-masing daerah, maka ini justru akan memberikan arah pada perkembangan kebudayaan nasional. Ya, contohnya di daerah Nusa Tenggara Barat dengan ciri khasnya kainnya misalnya ataupun dengan kekayaan lautnya, ya di sana teman-teman bisa mengeksplor hal itu dengan kebudayaan-kebudayaan di daerah Nusa Tenggara, misalnya Nusa Tenggara Barat, dan ini akan menjadi perkembangan kebudayaan secara nasional. Dan ini akan semakin melembaga secara nasional. Nah, ini nanti akan menjadi identitas bangsa Indonesia. Nah, karena apa? Sejauh ini, Indonesia identik dengan pariwisatanya di Bali. Nah, kemudian mungkin suatu saat nanti Nusa Tenggara Barat akan menyusul hal yang seperti itu, akan menyaingi Bali. Dan ini bukan lagi masalah kompetisi ataupun bertanding, tapi ini sudah merupakan sebuah kolaborasi dan juga elaborasi yang sangat baik dengan mengkombinasikan dua local wisdom ini. Yang selanjutnya di sini ada kontekstualitas sebagai alternatif dalam proses penyelesaian sengketa. Oke. Untuk kontekstualitas yang ketiga ini sebagai alternatif dalam proses penyelesaian sengketa, saya jelaskan seperti ini. Tadi saya juga sudah contohkan bahwa pada saat kita berada di suatu daerah tertentu, dan itu bukan daerah biasa kita hidup, kita tinggal sejak kecil, dan itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, maka hal ini juga sama dengan alternatif dalam proses penyelesaian sengketa. Misalnya saya contohkan seperti di daerah Batak ataupun di daerah Bali. Nah, ketika terjadi suatu sengketa permasalahan di bidang perdagangan, di bidang bisnis, di bidang keperdataan, maka hal ini ketika kita hanya memprioritaskan menggunakan lembaga peradilan ataupun hanya memprioritaskan jalur litigasi saja, maka hal ini akan dirasa tidak efektif. Ya, tidak efektifnya di mana? Adalah ketika hal ini tidak sebanding dengan permasalahan yang muncul, konflik yang muncul, sengketa yang muncul di masyarakat tidak sebanding dengan lembaga peradilan di daerah itu. Mungkin bisa dikatakan lebih banyak overload untuk daerah ataupun daerah-daerah tertentu yang memiliki banyak konflik di dalam hubungan keperdataannya. Kemudian untuk lembaga peradilannya pun sudah tidak mampu untuk mengcover permasalahan-permasalahan yang bersifat keperdataan itu, sehingga hal ini perlu dilakukan penyelesaian secara alternatif, ya, ADR, Alternative Dispute Resolution. Nah, dengan adanya ADR yang seperti ini melalui lembaga adatnya misalnya, melalui desa-desa adatnya, tokoh-tokoh ataupun pemangku adatnya, ini dapat diselesaikan dengan cara-cara di luar peradilan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai penyelesaian sengketa. Karena kalau kita hanya menunggu permasalahan itu diselesaikan melalui jalur litigasi, maka ini akan memakan waktu yang berkepanjangan. Justru ini tidak akan dapat cepat diselesaikan. Padahal di masyarakat itu ada kebiasaan-kebiasaan yang memang harus diselesaikan dengan cara pemufakatan, dengan cara musyawarah. Nah, penyelesaian-penyelesaian seperti ini sangat menguntungkan apabila masyarakat tersebut itu mau menyelesaikan proses penyelesaian sengketa itu secara alternatif. Nah, inilah kontekstual kearifan lokal dalam era globalisasi, karena dengan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan konflik di era globalisasi saat sekarang ini, ya saya rasa teman-teman sudah tahu ya permasalahan di era globalisasi seperti saat sekarang ini, misalnya pinjaman online lah, ataupun penipuan online, lalu investasi online, judi online, dan lain sebagainya yang serba digital, serba online, serba maya yang seperti ini, semakin banyak pula lembaga peradilan itu menyelesaikan sengketa yang seperti itu, permasalahan seperti itu. Kemudian ketika hal ini akan cepat diselesaikan, maka para
pihak yang memiliki permasalahan itu, yang bersengketa, dapat memilih jalur alternatif, yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara-cara ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di masyarakat itu. Nah, seperti itu kontekstualitas kearifan lokal dalam era globalisasi. Ada yang ingin tanyakan, teman mahasiswa? Silahkan. Saya buka sesi pertanyaan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Supriyadi Bu. Oke, Mas Supriyadi, silahkan. Terkait dengan kearifan lokal ya Bu. Tentunya di Indonesia itu banyak kearifan lokal yang ada. Yang saya tanyakan, apakah di setiap daerah atau setiap istilahnya setiap daerah atau setiap desa itu mempunyai kearifan lokalnya masing-masing? Jika memang ada, bagaimana kita mengetahui kearifan lokal itu, terus mengetahui kearifan lokal tersebut sehingga kita itu bisa melakukan promosi atas kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Itu pertanyaan yang pertama, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, soal yang materi yang kemarin kayaknya yang tentang pariwisata ya, apa yang sudah disampaikan Pak Sandiaga ya. Yang saya tidak mengerti itu pariwisata berkelanjutan. Maksudnya pariwisata berkelanjutan itu seperti apa, Bu? Apakah berkelanjutan hanya saja cuman ya dirawat? Apakah berkelanjutan untuk gimana itu? Untuk pertanyaan ketiga ya Bu, sekalian ini. Pariwisata berbasis olahraga, maksudnya gimana itu Bu? Saya kurang mengerti. Mungkin hanya itu Bu pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Supriyadi. Oke, saya jawab mulai dari pertanyaan pertama. Apakah di masing-masing daerah memiliki local wisdom itu sendiri? Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah local wisdom di daerah kita? Lalu bagaimana cara kita mengenalkan ke masyarakat di luar sana? Nah, saya jawab seperti ini. Untuk masing-masing daerah, ya, tidak semuanya memiliki local wisdom itu. Ya, contohkanlah di Jakarta, ya, di Jakarta dengan masyarakat metropolitannya seperti saat ini, dengan masyarakat yang sudah sangat modernisasi, itu tidak memiliki kearifan lokal. Karena apa? Karena di daerah Jakarta itu tumbuh dengan banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya kebiasaan-kebiasaan mereka dalam berkomunikasi, kebiasaan mereka dalam menyelesaikan permasalahan, lalu kebiasaan-kebiasaan mereka dalam memberikan suatu penyelesaian terhadap suatu sengketa. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui suatu daerah tertentu itu memiliki local wisdom ataupun kearifan lokal itu sendiri? Yang pastinya, saya katakan bahwa yang pastinya mengetahui bahwa di daerah itu memiliki kearifan lokal adalah masyarakat lokal itu sendiri. Ya, yang pasti mengetahui di daerah itu memiliki kearifan lokal adalah masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, unsur-unsur yang berada di dalam masyarakat, pemikiran, filosofi, dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Nah, kemudian bagaimana hal ini dapat dikenalkan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini ada beberapa hal ataupun ada 3 kategori, ya. Di sini ada 3 kategori format makro kebudayaan, ada culture system, social system, dan juga material culture. Kita mulai dari gagasan ataupun pemikirannya. Kemudian hal ini dituangkan dalam
desainnya ataupun hal yang lebih konkret ataupun tingkah lakunya. Nah, kemudian hal ini bisa dilihat juga pada wujud bendanya ataupun material culture-nya. Ketika hal ini sudah diaplikasikan, perwujudan kebudayaan ini sudah diaplikasikan di dalam masyarakat itu sudah terjadi, maka masyarakat itu sudah pasti memiliki local wisdom. Ya, sudah pasti memiliki kearifan lokal. Dari ketiga wujud kebudayaan ini, mulai dari culture system-nya, social system-nya, dan juga material culture-nya. Kemudian bagaimana caranya memperkenalkan? Nah, cara yang memperkenalkan adalah memang harus dari masyarakat lokal itu sendiri. Nah, caranya bagaimana mereka tetap eksis, bagaimana mereka tetap konsisten untuk mempertahankan kearifan lokal itu hingga pada taraf memperkenalkan. Tidak bisa masyarakat lokal itu hanya dikonsumsi sendiri, hanya dipakai sendiri, dan tidak mau diperkenalkan ke masyarakat luar. Nah, inilah kenapa di sini harus adanya hubungan ataupun konteks antara perkembangan yang terjadi saat ini dengan local wisdom yang memang merupakan warisan budaya itu. Nah, ketika hal ini dibiarkan begitu saja, tidak dikelola, tidak diolah, bagaimana cara dunia akan tahu dengan kearifan lokal yang begitu beraneka ragam, dengan kearifan lokal yang begitu banyak? Nah, ini tidak akan terekspos, ya, tidak akan terekspos dengan sendirinya. Pasti hanya berkutat di masyarakat lokal itu sendiri. Nah, bagaimana itu dapat dikelola dengan baik, maka itu akan menjadi aset bagi masyarakat lokal itu sendiri. Nah, seperti itu, Mas Supriyadi. Nah, selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno dari Kemenparekraf, yang dikatakan sebagai pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat dikelola tidak hanya untuk saat ini. Artinya hal ini harus dapat berlanjut hingga pada edisi-edisi selanjutnya, hingga pada masa-masa selanjutnya. Jadi pada saat ini misalnya pariwisata, kalau saya kaitkan dengan pariwisata melalui kebudayaannya ya, bukan pariwisata yang buatan. Ya, bukan pariwisata buatan. Kalau saya kaitkan dengan local wisdom-nya, karena ini merupakan komoditi pariwisata dalam usaha pariwisata, maka pariwisata berkelanjutan ini harus dikelola. Makanya di sini local wisdom ini harus tetap dipertahankan sebagai filterisasi terhadap adanya budaya-budaya asing yang masuk. Nah, ketika kita sudah mampu berkolaborasi, berelaborasi, dengan bantuan beberapa pihak, misalnya dari kementerian itu tadi, dukungan dari pemerintah, maka ini dapat dikelola dengan baik. Yang awalnya ini masyarakat luar tidak mengetahui kekayaan alam, kekayaan budaya yang ada di situ, maka ini akan berusaha untuk dikelola. Nah, pengelolaan yang seperti ini tidak hanya digunakan, tidak hanya berfungsi untuk saat ini saja. Artinya, hal ini harus dapat dilakukan seterusnya, untuk masa yang akan datang, untuk masa-masa yang selanjutnya, untuk anak cucu kita. Maka kebudayaan-kebudayaan yang seperti ini tidak boleh ataupun tidak boleh ditinggalkan, diluncurkan, enggak. Nah, itu yang dimaksudkan harus berkelanjutan. Nah, kemudian untuk pertanyaan ketiga, bahwa pariwisata dengan berbasis olahraga adalah, nah ini merupakan salah satu yang memang direncanakan oleh Kemenparekraf. Pariwisata berbasis olahraga di sini adalah pariwisata yang memang menggunakan unsur olahraga, artinya misalnya di daerah Bali kan dengan pantai-pantainya ya kan, dengan pantainya. Nah, di daerah pantai itu apa yang bisa kita gunakan untuk olahraganya? Misalnya berselancar, boot. Nah, kegiatan-kegiatan olahraga yang seperti ini pasti akan memicu adrenalin kita. Pasti akan lebih membuat kita merasa tertantang. Nah, itu kenapa akan menjadi daya tarik yang semakin lebih memikat kepada wisatawan-wisatawan asing untuk dapat melakukan kegiatan wisatanya di Indonesia. Karena sebenarnya orang-orang asing itu berkunjung ke daerah-daerah wisata tidak hanya ingin melihat saja, tapi mereka ingin menguji adrenalin mereka. Dengan cara apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang menguji fisik mereka. Misalnya berkuda, ya, melakukan selancar air, snorkeling, dan lain sebagainya. Nah,
olahraga-olahraga yang seperti ini, yang kemudian pariwisata berbasis olahraga seperti ini akan menjadi daya tarik juga. Nah, tidak hanya misalnya di daerah Nusa Tenggara ataupun di Aceh, hanya kaya dengan airnya ataupun pasirnya, dengan pantainya yang cantik, tapi wisatawan itu tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Hanya bisa berjemur saja misalnya. Tapi mereka ingin melakukan hal yang bisa mengeksplor diri mereka, bisa mengeksplor adrenalin mereka, yaitu dengan cara apa? Olahraga air. Nah, olahraga-olahraga air yang seperti ini bisa digunakan sebagai alternatif agar tidak membosankan bagi para wisatawan itu untuk berkunjung ke daerah itu, untuk merefresh pikiran mereka. Maka dengan pariwisata berbasis olahraga ini merupakan salah satu unsur yang memang dipilih oleh Kemenparekraf untuk dikelola, untuk semakin dikelola. Nah, seperti itu Mas Supriyadi, mungkin ada yang sampaikan lagi? Oh iya Bu, terima kasih. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, Mbak siapa ini? Iza Nurhanifia, Ibu. Iza, oke. Waalaikumsalam. Sudah sarang, oke? Marah, Mas. Serius marah, udah sarang mana? Kok ngacur, Oke, dilanjutkan Mbak Iza. Ya, Ibu. Kan akhir-akhir ini sedang viral bahwasanya Malaysia kembali mengklaim budaya di Indonesia, yakni Reok Ponorogo. Nah, dan hal ini bukan cuma 1 kali 2 kali, tetapi sudah berulang kali. Mulai dari kuda lumping dan juga wayang, itu sebelumnya juga pernah diakui, pernah diklaim bahwa itu adalah budaya mereka, padahal dari sejarahnya ataupun dari culture-nya itu sudah ada di Indonesia memang, Ibu. Nah, yang saya bingungkan, mengapa sebenarnya menurut saya ini tidak sepenuhnya salah Malaysia. Mbak, ke-mute Mbak. Halo? Mohon maaf Ibu, sinyalnya agak. Nah, menurut saya ini bukan sepenuhnya salah Malaysia karena di Indonesia sendiri pemerintah tidak mendaftarkan budaya-budaya kita ke UNESCO. Sebenarnya apa alasan utama Indonesia tidak mendaftarkan budaya kita, Ibu? Sehingga membuka peluang bagi negara tetangga untuk mengakui budaya-budaya kita. Dan lagi yang kedua, Ibu, budaya itu ada karena memang dilestarikan oleh masyarakatnya. Nah, yang saya lihat, mulai dari pariwisata, pemerintah lebih memfokuskan kepada wisata alamnya daripada wisata budayanya. Kira-kira apakah ada solusi dari permasalahan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Iza. Saya jawab mulai dari pertanyaan yang pertama ya, terkait isu-isu sosial masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia yang katanya Malaysia tidak hanya 1-2 kali saja berusaha untuk mengklaim kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan pemerintah Indonesia masih belum segera untuk mendaftarkan kekayaan alam ini ke UNESCO? Ya, sebenarnya alasan-alasan yang seperti ini adalah bersifat substantif. Nah, pasti pemerintah Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan sendiri, ya, kebijakan-kebijakan antara pemerintah yang dulu dengan pemerintah yang sekarang pasti berbeda. Nah, kemudian ketika kebijakan-kebijakan itu mulai diterapkan, ternyata ada kekeliruan strategi. Ya, ini kenapa ada kontribusi juga dengan adanya politik luar negeri dan juga politik dalam negeri. Ketika Indonesia memiliki kebijakan tidak segera mendaftarkan batiknya, tidak segera mendaftarkan Reok Ponorogonya, tidak segera mendaftarkan wayang dan lain sebagainya, maka itu mungkin Indonesia merasa
hal ini tidak perlu untuk dilakukan yang seperti itu. Karena ini sudah dari sejarahnya, filosofinya, dan lain-lain sebagainya tidak mungkin terjadi pengklaiman dari negara lain. Sementara strategi yang seperti ini justru menjadikan Indonesia menjadi petaka bagi Indonesia. Karena meskipun Indonesia sadar akan hal itu, ya, meskipun Indonesia sadar akan hal tidak segera memberikan hak kekayaan intelektualnya itu terhadap dirinya, jadi tidak segera mengklaim kekayaan intelektual itu terhadap Indonesia, terhadap bangsa Indonesia, maka ini sudah lebih dahulu diklaim oleh masyarakat ataupun bangsa dari negara yang lain. Karena strategi-strategi politik yang seperti ini, yang awalnya Indonesia itu mau untuk mengklaim ataupun mengesahkan ataupun mengajukan permohonan terhadap kekayaan intelektual itu kepada UNESCO, ternyata strategi politik yang dipilih oleh Indonesia ini keliru. Nah, kemudian ketika ini diterapkan, maka ini menjadi malapetaka bagi Indonesia. Nah, kesalahan strategi-strategi politik yang seperti ini juga pada saat ini dijadikan sebagai bahan revisi dan juga bahan renungan dan juga bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, agar lebih berhati-hati lagi terhadap apa yang menjadi kekayaan di Indonesia. Terlebih Indonesia masih banyak kekayaan alamnya yang masih belum terekspos, kemudian ketika hal ini sudah mulai terekspos, dan ini diklaim juga oleh negara yang lain. Maka ini dapat dijadikan sebagai pelajaran dan juga momentum bagi masyarakat dan juga bangsa Indonesia agar lebih bijak, ya, agar lebih bijak dalam mengelola kebudayaan ataupun kearifan lokal itu, kekayaan alam itu, agar tidak hanya sekedar dikenal oleh dunia, tapi dunia mengakui bahwa itu juga adalah milik Indonesia secara legal. Nah, budaya ini ada untuk dilestarikan. Lalu bagaimana budaya ini dapat dilestarikan sementara masyarakat-masyarakat Indonesia itu masih kental dengan khasnya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang saat ini sudah cenderung bergeser kepada era globalisasi ataupun ke masyarakat-masyarakat modernisasi. Budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu ataupun budaya yang memang perlu dilestarikan ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Kenapa hal ini saya katakan tidak terlepas dari personality masing-masing individu, karena individu-individu dari masyarakat lokal itu pastinya memiliki sebuah konsep, ya, sebuah nilai yang tidak dapat terlepaskan dari keadaan-keadaan yang saat ini mempengaruhi dari luar. Nah, ketika hal ini sudah terjadi, maka perwujudan kebudayaan terhadap sosial sistemnya, culture sistemnya, ataupun material culture-nya itu tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Nah, ketika hal ini sudah tidak dapat dilakukan dengan maksimal, maka hal ini menjadi potensi untuk masyarakat Indonesia lengah terhadap serangan-serangan dari luar. Nah, karena apa? Serangan dari luar ini kan melihat peluang, ya, melihat peluang yang ada di negara yang lain. Ketika peluang itu dirasa lemah, maka negara lain pasti akan dengan cepatnya untuk segera mengklaim misalnya. Maka budaya-budaya yang seperti ini memang harus segera dipertahankan, apalagi kalau bisa, ya, sampai dikembangkan dan juga disahkan secara legal di kancah nasional, di kancah internasional dan juga di mata internasional itu, bahwa Indonesia dengan segala keanekaragamannya, dengan pluralismenya, dengan kemajemukannya, dengan kejamakannya, ini masyarakat Indonesia pasti memiliki kebudayaan yang merupakan manifestasi dan juga kepribadian dari masyarakat itu sendiri, dan ini merupakan identitas dari suatu masyarakat, yaitu siapa? Yaitu bangsa Indonesia. Seperti itu, Mbak Izah Nurhayati. Mungkin yang disampaikan lagi? Tidak, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama, Mbak. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Ibu mau bertanya. Silahkan, Mas. Siapa barusan? Saya Lutfi, Bu. Mas Lutfi, ya. Silahkan, Mas.
Ya, jadi pertanyaan saya kayak gini, Bu. Bagaimana pengelolaan objek wisata di suatu daerah di bawah kendali atau disupport pemerintah setempat? Nah, itu sedang terjadi masalah, entah di keorganisasian, keuangan, atau yang lain-lain, Bu. Nah, untuk langkah ke depan, apakah objek wisata tersebut masih tetap diperhatikan atau disupport oleh pemerintah di tempat tersebut? Atau dikembalikan ke keorganisasian masyarakat yang mengelola, Bu? Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Lutfi. Bagaimana dalam pengelolaan objek-objek wisata di daerah-daerah tertentu? Apakah objek wisata itu dikelola oleh masyarakat lokal itu sendiri ataupun dikelola oleh pemerintah daerah? Ya, saya katakan di sini bahwa masing-masing daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota itu memiliki peraturan daerahnya sendiri. Nah, peraturan daerah sendiri ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 bahwa ini tetap dalam pengawasan pemerintah. Nah, meskipun ada asas yang mengatakan hal ini juga tidak boleh terlepas dari masyarakat lokal dan untuk masyarakat lokal, maka di sini harus adanya kolaborasi dengan masyarakat lokal. Tidak boleh pemerintah daerah itu memonopoli dari kekayaan alam di daerah itu. Artinya tidak boleh pemerintah daerah itu melarang bagi masyarakat lokal itu yang ingin melakukan usaha pariwisata dengan beberapa objek wisata di daerah itu tidak boleh pemerintah daerah itu melarang serta-merta. Maka di sini harus adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal di daerah itu. Misalnya di Lombeng, di Slopeng. Nah, itu memang itu di bawah pengawasan ataupun di bawah kendali dari Pemkab Sumeneb. Namun dalam hal ini yang melakukan pengelolaan terhadap objek-objek wisata itu tetap dari masyarakat lokal daerah Lombang dan juga daerah Slopeng itu. Makanya di sini perlu adanya korelasi, ya, hubungan dan juga koherensi antara pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, di situ juga sejalan dengan asas-asas yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Seperti itu, Mas Lutfi. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Mbak Cindy ya barusan ya? Iya, Ibu. Silahkan, Mbak. Saya mau tanya, Ibu. Bagaimana kearifan lokal dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat, Ibu? Gimana, Mbak? Bagaimana kearifan lokal dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Cindy. Bagaimana kearifan lokal dapat mengatasi masalah sosial? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kearifan lokal dalam kontekstualitas kearifan lokal dalam era globalisasi ini juga tidak terlepas dari masalah sosialnya, ya kan? Masalah sosial yang timbul saat ini juga dipengaruhi dengan perkembangan dari globalisasi, teknologi dan juga informasi yang terjadi saat ini. Nah, masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, sebagai filter, memberi arah pada perkembangan kebudayaan sebagai alternatif dalam proses penyelesaian sengketa, ini merupakan cara yang dapat dilakukan melalui kearifan lokal itu sendiri dalam menghadapi era globalisasi yang saat ini, yang kemudian dapat kita lihat dalam masalah-masalah sosial yang terjadi. Ya, masalah-masalah sosial yang terjadi yang seperti apa sih, Ibu? Masalah-masalah sosial yang terjadi untuk masyarakat saat sekarang ini, misalnya masyarakat di daerah pedesaan banyak yang sudah menggunakan internet kan ya, banyak yang sudah mulai bisa berbelanja secara online, banyak yang sudah menggunakan layanan marketplace, banyak yang sudah menggunakan dunia maya, media sosialnya, ya. Kemudian mereka melakukan sebuah pelanggaran, sebuah
perbuatan melawan hukum ya, saya katakan. Sebuah perbuatan melawan hukum, contohnya ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian ini sangat rentan terhadap masyarakat yang masih memiliki tingkat kestabilan yang minim, khususnya seperti masyarakat lokal ya. Karena masyarakat lokal itu menggunakan menggunakan layanan media sosial itu dengan tidak menggunakan secara bijak misalnya. Mereka dengan seenaknya memberikan caption, mengomentari dan lain sebagainya, mengunggah bahkan dengan kemudian mereka tidak merasa hal itu adalah merupakan sebuah unsur ujaran kebencian. Nah, bagaimana nanti kearifan lokal ini dapat memfilterisasi, dapat memberikan arah dan juga dapat menyelesaikan secara alternatif permasalahan-permasalahan yang terjadi di era globalisasi contohnya. Contohkanlah seperti ujaran kebencian atau hate speech seperti itu. Nah, kemudian ketika konteks kearifan lokal ini dalam era globalisasi, bagaimana kearifan lokal itu dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang seperti ini dapat dilakukan. Meskipun itu kan adalah contoh pidananya, contoh keperdataannya adalah mereka masalah penipuannya, masalah dan lain sebagainya, pinjaman online dan lain sebagainya, ini dapat diselesaikan secara alternatifnya. Nah, kemudian sebagai filternya dari pengaruh-pengaruh. Nah, makanya di sini masyarakat-masyarakat lokal yang telah memiliki local wisdom dan sudah tumbuh dan juga berkembang di dalam kepribadian mereka masing-masing, ini dapat menjadi jalan, ya, dapat menjadi pintu sebagai mereka untuk bisa lebih bijak lagi menggunakan layanan-layanan yang ada saat ini, layanan digitalisasi saat ini. Karena pengaruh modernisasi dan juga globalisasi ini juga harus ditekan, harus difilter dari adanya pengaruh yang dari luar itu, seperti masalah-masalah sosial yang saya sebutkan ataupun saya contohkan barusan. Seperti itu, Mbak Cindy, ada yang disampaikan lagi? Sudah nggak ada, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Yang lain? Udah, Bu, tutup semua, Bu. Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk absensi saya langsung screenshot dari sini aja ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ibu sayang. Ya Allah, Miranti. Maaf, Bu, maaf. Salah-salah. Oke, sudah saya screenshot absensinya dan bisa saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah join. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.